Ada orang berkata begini, Pak Habib, dulu saya nggak sholat tapi rezeki saya lancar, tapi begitu saya sholat kok malah seret. Nah, ini kan satu contoh, dia nggak siap, hijrahnya itu nggak siap gitu loh. Jadi hijrahnya itu terkait dengan sesuatu, padahal ketika seorang itu sudah berhijrah kepada Allah SWT, maka dia harus siap, berani berbuat, berani tanggung jawab. Dulu kan dia lakukan semua, sekarang ini diantara tanggung jawabnya. Dulu kan sudah berbuat, sekarang sudah waktunya berbuat, sudah selesai. Oke, sekarang tinggal tanggung jawabnya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka dia itu harus rasakan ini tanggung jawab saya terhadap apa yang saya lakukan dulu. Harusnya tahapannya begitu, sampai kemudian dia bisa menikmati. Nah, oleh karena apa yang antum lakukan ini, Nabi SAW sudah mengajarkan pada kita. Pertama, kita harus merasa seperti itu. Udah, ya biar gimana lagi. Nah, mungkin dia nggak gampang melupakan apa yang saya lakukan. Ya udah, tetap saya akan minta maaf. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, supaya kita itu tahu bahwa saya manusia seperti itu. Manusia itu sifatnya itu membangun hubungan dengan sesama manusia, interaksinya itu dengan dasar perhitungan. Itu manusia. Nah, sehingga apa? Kalau Allah Ta'ala tidak ada itu, sebelum kita minta ampun, Allah sudah akan mengampuni. Sebelum kita minta, Allah sudah akan memberi. Itu Allah. Jadi dasarnya itu adalah musamahah. Itu Allah. Tapi kalau manusia, musyahah. Musyah itu perhitungan. Ente baik karena baik, ente nggak baik kan nggak baik, ente nggak kenal kan nggak kenal. Itu manusia. Nah, jadi nggak mudah dia itu mau berbuat baik pada orang lain kecuali yang dikenal sama dia. Nah, itu oleh karena itu maka di sini sulitnya itu kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita punya dosa dan salah kepada manusia ketimbang kalau kita punya salah dan dosa kepada Allah. Kenapa? Karena dasarnya itu musyahah. Itu artinya musyahah gitu. Nah, sehingga kalau seumpama harus berdosa, usahakan dosa kita antara kita sama Allah, jangan dosa kita sama manusia. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti yang ditanyakan tadi, kemudian dia datang sekali minta maaf belum dimaafkan, datang lagi kedua kali nggak dimaafkan, datang lagi 3 kali nggak dimaafkan, tapi dia itu tetap seperti itu, maka ada hadis Nabi yang sudah menjelaskan. Kata Nabi SAW, kalau ada 2 orang yang berselisih karena kesalahpahaman ataupun salah komunikasi dan sebagainya, maka kemudian minta maaf lah. Yang memulai minta maaf, dia yang paling tinggi, dia yang paling besar pahalanya. Tapi kalau satunya dia sudah datang minta maaf, tapi yang satu nggak mau maafkan, berarti dia setan. Tapi jangan bilang, oh dasar setan ya, gitu. Jangan bilang gitu. Tambah parah lagi. Ya sudah, yang penting kita laksanakan. Yang penting sudah terlepas. Jadi nggak ada yang nggak ada solusinya. Jadi yang penting kita sudah datang minta maaf sekali, minta maaf 2 kali, minta maaf 3 kali, sudah selesai, sudah maksimal itu. Berarti apa? Udah. Yang penting kita tetap akan berbuat baik dan kita berjanji pada kita untuk berbuat baik kepada dia.